Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan kita akan mendiskusikan tahapan selanjutnya dalam penelitian tafsir maudhu'i. Apa itu? Yakni menemukan munasabah. Saya akan jelaskan sedikit secara ringkas. Nanti dalam kesempatan lain kita coba mempraktekannya bagaimana tahapan munasabah ini atau menemukan munasabah ini dapat membentuk kerangka outline tafsir maudhu'i untuk kita sajikan. Kalau tafsir maudhu'i secara umumnya itu kan lebih luas. Contoh misalnya dalam beberapa kajian seperti Al-Mar'ah bil Quran, perempuan dalam Al-Quran. Itu kan menjelaskan semuanya. Nah, kita tidak harus semuanya. Namun kita coba untuk mengambil bagian-bagian yang memang pengkajiannya tidak secara mendalam atau luput untuk dijelaskan atau bahkan ada hal yang memang belum terjawab pada bagian-bagian tertentu. Oleh karena itu dengan langkah apa yang harus dilakukan, kita perlu paham dulu apa itu munasabah dan bagaimana penggunaan munasabah dalam pembentukan outline. Munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Intinya, munasabah itu mencoba menggali alasan di balik urutan ayat Al-Quran. Sehingga nanti ada beberapa bentuk munasabah itu yang tidak lepas, yang saling berkaitan. Dan ini memang tidak lepas dari ijtihad dari seorang mufasir atau ijtihad dari penulis terhadap pemahaman maksud dari kandungan ayat Al-Quran. Jadi tidak dilepaskan dari ijtihad dari seorang mufasir ataupun dari penulis dalam mengungkapkan maksud kandungan Al-Quran. Nah, kita akan coba melanjutkan, yakni berkaitan dengan fungsi munasabah. Nah, ada 3 poin saya kira bisa diambil berkaitan apa fungsi munasabah sehingga kita harus menemukan munasabah dari tiap ayat atau surah yang kita kaji. Yang pertama ialah dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, i'jaz, menetapkan penjelasan, keteraturan kalamnya, dan keindahan uslubnya. Poin pentingnya itu kita mampu memahami makna dari kandungan Al-Quran. Dengan melihat, paling mudah itu, munasabah itu melihat ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Sehingga kita memahami maksud dari makna dalam ayat tersebut berkaitan tentang apa. Lalu yang kedua, dapat mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai penjelas, penguat, atau sebagai tafsiran, ya, tafsiran terhadap makna yang umum pada makna yang khusus, atau idealnya itu ingin menspesifikkan maksud dari ayat tersebut kepada ayat yang lain. Itu salah satu fungsi dari munasabah. Yang ketiga, dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakang suatu peristiwa. Sebagaimana yang tadi diungkapkan, bahwasanya dengan melihat ayat sebelum dan sesudahnya itu yang paling mudah, kita mampu mengetahui konteks ayat tersebut apa, latar belakangnya apa. Karena terkadang kalau misalnya kita membaca Al-Quran, ada beberapa tema pembahasan yang oleh kita nampak ini kok awal menjelaskan tentang surga, lalu menjelaskan selanjutnya orang-orang munafik misalnya. Atau nampak yang seolah-olah kontradiksi. Nah, dengan munasabah ini kita dapat mengetahui keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk munasabah. Kalau kita hitung ada berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih ada 8 bentuk munasabah. Kita hanya
melihat atau mengungkapkan secara sekilas munasabah antar surah dengan surah sebelumnya. Jadi melihat keterkaitan antara surah sebelum dan sesudahnya atau surah yang selanjutnya seperti apa dan kita berupaya melihat apa ada hubungan atau tidak. Atau misalnya munasabah antara surat dan tujuan turunnya. Nah, yang ketiga munasabah antar bagian satu ayat. Jadi ayat tertentu kita kaitkan dengan ayat yang lain yang memiliki hubungan atau keterkaitan. Yang selanjutnya munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Jadi antar ayat yang memiliki keterkaitan atau berdampingan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Lalu munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya, munasabah antara pemisah ya dan isi ayat, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama, munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Nah, ini bentuk-bentuk munasabah yang nanti kita akan lihat berkaitan dengan tema-tema dari munasabah atau penulisan dari tafsir yang dilakukan itu nampak terlihat. Bagaimana seorang mufasir ataupun penulis dari tafsir Al-Quran berupaya untuk menunjukkan keterkaitan ayat, keterkaitan surah, atau keterkaitan maksud surah dengan ayat. Nah, itu salah satunya kita lanjut berkaitan dengan poin penting pada diskusi kali ini ialah cara mengetahui munasabah. Ada 4 poin berkaitan dengan cara mengetahui munasabah. Pertama, memperhatikan tujuan dari pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Penting ketika kita melakukan penelitian tafsir maudhu'i, maka objek pencarian tidak lepas dari tema yang kita pilih. Kalau misalnya temanya berdasarkan lafaz, contoh misalnya wanita, laki-laki, atau misalnya takwa, maka tidak lepas dari objek itu untuk melihat ayat dalam kata takwa itu memiliki keterkaitan. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas. Artinya, di sini proses penelitian kita, yang mana kita berupaya untuk meninjau ayat-ayat apakah sesuai atau tidak antara ayat yang dikaji dengan tujuan ayat yang dibahas. Yang ketiga, menentukan tingkat uraian, apakah ada hubungannya atau tidak. Setelah kita lakukan analisis dengan berbagai ayat yang telah kita kumpulkan dari aspek makiyah, madaniyah, lalu dari aspek asbabun nuzul, kita coba untuk melihat keterkaitannya. Misalnya kita hanya mengambil bagian tertentu sesuai dengan objek pencarian, lalu bisa jadi kita akan nampak terlihat berkaitan penjelasan ayat yang umum dijelaskan dengan ayat yang khusus. Ya, seperti am dan khos, tapi kita melihatnya dari aspek munasabah. Atau misalnya memperinci suatu ayat dengan ayat lain melalui ayat-ayat yang berbeda surat. Nah, itu kan bisa. Atau misalnya ketika kita mengkaji Luqman, kita melihat surah atau nama surahnya Luqman dengan kandungan dari kata Luqman tersebut dalam sebuah penelitian. Lalu yang terakhir, dalam mengambil kesimpulan, perlu memperhatikan ungkapan-ungkapan dengan benar dan tidak berlebihan. Dua hal yang harus diperhatikan ketika menyimpulkan apakah ada munasabah atau tidak. Yang pertama benar. Benar ini artinya sesuai dengan kaidah yang paling mudahnya itu kita tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Quran atau prinsip-prinsip dasar Islam misalnya kan gitu. Sehingga tidak bertentangan berkaitan dengan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua tidak berlebihan. Maksudnya ialah kita tidak melebih-lebihkan atau kita tidak menunjukkan memaksakan keterhubungannya dengan berupaya melebih-lebihkannya. Nah, ini dua hal inilah yang harus diperhatikan. Oke, pada kesempatan selanjutnya kita akan berupaya untuk mengaplikasikannya dengan proses pembuatan outline dengan melihat hubungan atau keterkaitan antara munasabah dengan ayat-ayat lainnya.
Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.